Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai review International Journal of Heat and Mass Transfer. Berikut adalah outline presentasi kami. Yang pertama yaitu introduction, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil penelitian, yang keenam kesimpulan, yang ketujuh kelebihan, dan yang kedelapan adalah kekurangan dari jurnal yang kami review. Yang pertama, introduction, akan disampaikan oleh saya sendiri. Judul dari jurnal yang kami review yaitu Modeling the Neural Relationship to Establish the Intrinsic Permeability of Coarse Open-Graded Materials from Natural Air Compaction Test in a 1 meter cubic cell. Jurnal International Journal of Heat and Mass Transfer, volume 135, halaman 925 sampai 934, tahun 2019, penulis yaitu Carlis Rix, Innsbruck, Ellen Skibilia, and Jane. Tanggal reviewnya yaitu 20 Maret 2023. Reviewnya dilakukan oleh saya, Ain Siti Rahma. Kemudian yang kedua Ahmad Syarifuddin, yang ketiga Faiz Munawar, yang keempat Ilham Aminata. Yang pertama, abstrak akan disampaikan oleh saudara Ahmad Syarifuddin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak dari hasil review kami. Hasil penyelidikan eksperimental ekstensif yang dilakukan untuk mempelajari pengaruh nilai fluks panas dinding yang berbeda dalam sel uji PCM atau bahan perubahan fase persegi panjang. Pada proses peleburan yang disajikan, sistem eksperimental baru yang terdiri dari sel uji penampangan persegi panjang yang dibentuk dari lembaran polikarbonat, pelat tembaga, dan pemanas mika dibangun. Selama percobaan, panas dinding diseragamkan yaitu 675, 960, dan 1295 W atau mengukur meter persegi. Diaplikasikan pada sisi kiri dan kanan sel uji, fluks atau dinding Q00 termokopel digunakan untuk suhu di lokasi berbeda di dalam PCM dan di permukaan pelat, tembaga, dan kamera inframerah. Digunakan untuk mengukur distribusi suhu permukaan luar lembaran polikarbonat. Hasilnya menunjukkan korelasi kuat yang diharapkan antara besarnya fluks panas dinding dan fraksi leleh di PCM karena mendorong perpindahan panas konvektif. Dinding polikarbonat transparan kemungkinan untuk mengamati lokasi antarmuka, padat atau cair, dan menentukan fraksi leleh. Eksperimen telah menghasilkan kumpulan data eksperimen yang signifikan untuk validasi model numerik yang mensimulasikan proses perubahan fase padat atau cair dan peleburan PCM dalam konfigurasi geometrik yang relevan dengan misalnya sistem penyimpanan energi termal panas laten. Pendahuluan. Teknologi tenaga surya, baik fotovoltaik atau PV, dan panas matahari telah meningkat dalam efisiensi dan kinerja selama beberapa tahun terakhir. Dengan pilihan sistem yang tersedia untuk aplikasi komersial maupun perumahan, menurut Badan Energi Internasional atau IEA, sistem energi terbarukan menyumbang 2/3 dari pembangkit listrik baru yang ditambahkan ke jaringan listrik dunia pada tahun 2016. Dengan tenaga surya menjadi sumber energi baru yang tumbuh paling cepat di seluruh dunia pada tahun itu, melampaui pertumbuhan dalam semua bentuk pembangkit listrik lainnya untuk pertama kalinya, dan para ahli terkemuka menyambut era baru. Dalam sistem energi panas matahari, radiasi matahari diubah menjadi panas menggunakan kolektor surya. Karena radiasi matahari bervariasi dengan waktu hari dan musim dalam setahun. Menggunakan sistem penyimpanan energi panas sangat penting jika permintaan dan ketersediaan tidak sejalan untuk memungkinkan kondisi cuaca yang berbeda.
meningkatkan faktor kapasitas dan memenuhi permintaan puncak. Selanjutnya, penyimpanan energi termal panas laten adalah salah satu cara menyimpan energi panas dan dapat digunakan untuk membantu menyeimbangkan perbedaan antara pembangkitan panas atau dingin dan persyaratan permintaan sehubungan dengan perbedaan yang terjadi baik dalam waktu maupun besaran. Penyimpanan energi termal dapat memungkinkan panas yang intersesiasional, menghasilkan dan menyimpan panas pada periode permintaan rendah dan pemakaian pada periode permintaan tinggi, memungkinkan peningkatan faktor kapasitas yang akan dicapai untuk sistem kolektor tertentu dan mengurangi kebutuhan pabrik pemanfaatan efisiensi energi dengan memanfaatkan panas atau dingin yang seharusnya terbuang percuma. Ini juga dapat digunakan untuk manajemen termal dan pendinginan perangkat elektronik dengan mengurangi kenaikan suhu selama pengoperasian. PCM dapat secara efektif menyimpan dan melepaskan panas laten selama proses peleburan atau pemadatan masing-masing dan mempertahankan suhu sistem pada mendekati suhu leleh atau pemadatan. Karena itu, mereka memiliki potensi besar untuk menyimpan energi dan kontrol suhu lingkungan. Contoh, aplikasi termasuk sistem tenaga panas matahari terkonsentrasi atau CSP, pendinginan pasif, pemanasan air atau ruang surya, dan pemulihan limbah panas. Terima kasih. Kemudian metode penelitian akan disampaikan oleh Saudara Faiz Munawar. Tempat dan waktu dipersilakan. Sebelumnya terima kasih atas waktu. Saya di sini akan menjelaskan terkait metode penelitian yang digunakan dalam jurnal yang kami review ya. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode kuantitatif, di mana pada prosedur penelitian disajikan pengolahan data menggunakan perhitungan yang sistematis dan saintis. Hasil penelitiannya pun tersaji secara matematis menggunakan kurva-kurva dan gambar. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama, pada tahap awal pemanasan dan fase peleburan PCM awal kurang dari 60 menit, perpindahan panas adalah konduksi dan didominasi oleh PCM serta suhu permukaan yang dipanaskan dalam arah vertikal serupa. Yang kedua, daya ditransfer dari dinding ke PCM untuk perbedaan suhu yang lebih kecil dan laju kenaikan suhu permukaan dinding lokal berkurang. Yang ketiga, ada peningkatan suhu yang seragam dan moderat karena PCM menjadi padat dan konduksi menjadi satu-satunya bentuk perpindahan panas. Dan yang terakhir, yang keempat, konveksi alami dalam PCM cair berkontribusi kuat pada proses peleburan. Baik, terima kasih. Iya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan akan disampaikan oleh Saudara Ilham Adinata. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, adapun kelebihan dari jurnal ini dan dari kita juga, yaitu kelebihan dari jurnal International Journal of Heat and Mass Transfer yang memuat makalah tentang modeling the neural relationship to establish the intrinsic permeability of coarse open grade materials from natural air convection test in a meter cubic cell. Antara lain, satu, jurnal ini merupakan jurnal yang terkenal dan terpercaya di dunia internasional. Maka yang dipublikasikan juga melalui jurnal ini proses seleksi ketat para editor dan sehingga dapat dijamin kualitas dan keasliannya pada penelitian. Yang kedua, jurnal ini menyajikan hasil penelitian terbaru dan inovatif di bidang transfer peneliti dan praktisi untuk mendapatkan informasi terkini tentang perkembangan terbaru dan bidang transfer panas dan massa. Lalu, adapun kekurangan dari jurnal ini dan dari para review kita.
yaitu terdapat beberapa kekurangan dari jurnal internasional Journal of Earth and Mass Transfer, antara lain. Yang pertama adalah jurnal ini ditulis dalam bahasa Inggris, sehingga mungkin sulit dipahami bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan bahasa Inggris. Kedua, jurnal ini juga mengandung banyak bahasa asing yang belum kita ketahui oleh para pembaca. Maka dari itu, bagi para peneliti atau yang memang kurang terbiasa dalam bahasa Inggris, masih sedikit bingung. Yang ketiga, jurnal ini merupakan jurnal berbayar. Mungkin beberapa ada yang tidak berbayar, tapi kita memilih yang ini karena beberapa kelebihannya sangat detail, karena berbayar sehingga mungkin sulit diakses oleh para peneliti atau praktisi. Namun beberapa website menyediakan jurnal ini secara gratis. Ada tips and triknya juga gitu, agar para peneliti dapat mengakses jurnal tersebut. Yang keempat, makalah-makalah yang dipublikasikan di dalam jurnal ini mungkin terlalu teknis atau spesifik dalam bidang transfer panas dan massa, sehingga tidak semua pembaca dapat memahami atau tertarik dengan topik yang dibahas. Terima kasih. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh saya. Carly Strix Engine, Elena Spiglia dan Jetford 2019 memaparkan hasil penelitian bahwa peleburan bahan perubahan fasa (PCM) RT44HC telah dieksplorasi secara eksperimental dalam sel uji penampang persegi panjang berorientasi vertikal untuk memahami pengaruh nilai fluks panas dinding yang berbeda pada pengembangan fraksi leleh. Suhu rata-rata PCM, jumlah yang diserap energi, distribusi suhu, suhu permukaan dinding yang dipanaskan, dan bilangan Nusselt. Gambar proses peleburan dan distribusi suhu sesaat pada bidang tengah vertikal sel uji direkam. Gambar proses peleburan dianalisis menggunakan teknik image processing untuk mengukur perkembangan fraksi lelehan terhadap waktu. Pengembangan bagian depan lelehan dan distribusi temperatur yang terekam digunakan untuk menganalisis mode perpindahan panas yang dominan selama berbagai tahap peleburan. Diamati, pada nilai fluks panas dinding yang lebih tinggi, suhu rata-rata permukaan pemanas dan PCM meningkat dan waktu leleh total berkurang. Hal ini diharapkan karena laju masukan panas yang lebih besar, meningkatkan daya input dari 675 W per meter persegi menjadi 960 W meter persegi menjadi 1295 W per meter persegi, mengurangi total waktu proses peleburan masing-masing sebesar 27,27% dan 43,18%. Konduksi adalah mode perpindahan panas yang dominan selama tahap awal peleburan yang diikuti oleh periode transisi singkat sebelum konveksi mendominasi sisa proses peleburan. Pengukuran eksperimental menyediakan satu set data tolak ukur yang cocok untuk validasi alat simulasi numerik. Baik, sekian presentasi mengenai review jurnal internasional dari kelompok kami. Untuk kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.